Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin membahas faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kelompok kami terdiri atas 5 orang, yaitu Adli Raffiansyah Amin, Altas Farkananta Prabaswara, Fatih Rifan Raja Zulkarnain, Novel Ilyas Hermana atau saya sendiri, dan Rian Yuliawan. Ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah luas permukaan, yang kedua faktor suhu, yang ketiga konsentrasi, dan yang keempat adalah katalis. Raffiansyah Amin, absen 3, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan melakukan percobaan laju reaksi kimia, yaitu tentang luas permukaan. Pada alat dan bahan yang sudah saya siapkan, yaitu 250 ml air, gelas A dan B, dan juga ada 2 wadah dan juga 2 vitamin yang sudah dihaluskan, dan juga ada yang masih utuh, dan juga ada stopwatch. Awal yaitu kita masukkan masing-masing 125 ml air ke dalam gelas A dan B. Satu juga 125 ml juga. Lalu tuangkan 2 vitamin yang sudah dihaluskan maupun yang masih utuh ke dalam masing-masing gelas, yaitu gelas A yang isinya yang sudah dihaluskan dan gelas B yang masih full atau masih utuh secara bersamaan. Lalu amati interaksi yang terjadi, kita nyalakan stopwatch. Nah, di sini bisa dilihat gelas yang A atau vitamin yang sudah dihaluskan berhenti bereaksi pada detik ke 18. Sedangkan yang B, tadi vitamin yang masih utuh, berhenti pada detik ke 36. Kita simpulkan bahwa reaksi kimia bisa terjadi antara reaksi satu fasa maupun beda fasa. Pada reaksi yang berlangsung lebih dari satu fasa, tumbukan atau partikel bisa terjadi pada permukaan beda sentuh. Jikalau luas permukaan diperbanyak dengan cara memperkecil ukuran partikel, maka laju reaksi akan menjadi lebih cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rifan Raja Zulkarnain, absen 16 dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2. Kali ini saya akan melakukan praktikum tentang pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Untuk alat dan bahannya, yang pertama ada 2 buah gelas, sendok, cangkang telur halus, air panas 200 ml dan air biasa 200 ml, cuka, dan stopwatch. Pertama-tama kita masukkan dulu 3 sendok cuka ke dalam gelas A dan B. Yang kedua, kita masukkan 200 ml air putih ke gelas A. Dan 200 ml air panas ke gelas B. Lalu kita aduk. Setelah itu kita masukkan cangkang telur halus ini ke dalam gelas A dan gelas B. Lalu kita nyalakan stopwatch-nya. Pada menit ke-11 detik ke-21, cangkang telur pada gelas B sudah mulai terangkat. Sedangkan di gelas A belum banyak yang terangkat, baru serpihan-serpihan yang paling halus. Terlihat cangkang telur pada gelas B lebih cepat bereaksi dibanding cangkang telur pada gelas A. Hal ini dikarenakan suhu air pada gelas B itu lebih tinggi dibanding suhu air pada gelas A. Kesimpulannya, berarti suhu mempengaruhi laju reaksi. Semakin tinggi suhu, semakin tinggi juga laju reaksi yang dihasilkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Yuliawan, nomor absen 32 dari kelompok 1 kelas 11 MIPA 2. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan kimia, yaitu tentang pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi.
Alat dan bahan yang kita perlukan untuk melakukan percobaan kali ini adalah 2 buah botol, soda kue, cuka, 2 buah balon, sendok teh, corong, dan pengukur air. Langkah yang pertama adalah kita masukkan larutan cuka ke dalam 2 buah botol ini sebanyak 15 ml menggunakan pengukur air. Masing-masing diisi sebanyak 15 ml cuka. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan soda kue ke dalam 2 buah balon ini menggunakan corong. Untuk balon yang pertama, saya masukkan 1 sendok teh. Soda kue. Lalu kita rekatkan ke bibir botol A. Satu lagi, balon yang kedua kita isi dengan soda kue sebanyak 2 sendok teh. Lalu kita rekatkan balonnya terhadap balon yang B. Selanjutnya kita tuangkan soda kue yang ada di dalam balon secara bersamaan ke larutan cuka. 1, 2, 3. Amati reaksi yang terjadi. Kita tunggu sampai reaksi ini kelar. Dapat dilihat balon yang berada di botol B yang diisi dengan 2 sendok teh cuka hasilnya lebih besar daripada balon yang berada di botol A yang hanya menggunakan 1 sendok teh soda kue. Dan ini adalah hasil akhir dari percobaan. Konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Kesimpulannya adalah terlihat bahwa balon yang berada di botol B lebih besar daripada balon yang di botol A. Perbedaan jumlah soda kue ini mempengaruhi pengembangan balon. Hal ini membuktikan bahwa konsentrasi mempengaruhi laju reaksi. Semakin besar konsentrasi yang diberikan, maka semakin tinggi pula laju reaksi yang dihasilkan. Mas, siapkan pemutih, cuka, gelas ukur, 3 gelas plastik, sendok plastik, dan 3 buah peniti. Tuangkan cuka ke dalam gelas ukur dulu, lalu tuangkan ke dalam gelas A dan C secara terpisah. Lakukan hal yang sama tapi menggunakan Baiklin. Tapi kali ini untuk Baiklin tuangkan di gelas B dan C. Adukkan gelas yang C karena dicampur dengan cuka dan Baiklin tersebut. Lalu tuangkan masing-masing peniti ke dalam masing-masing gelas. Sekarang tunggu 5 menit untuk melihat reaksi masing-masing gelas. Setelah ditunggu 5 menit, beginilah hasil reaksi masing-masing peniti. Berdasarkan percobaan tersebut, bisa disimpulkan bahwa katalis adalah zat yang dapat mempercepat suatu reaksi, tetapi tidak ikut bereaksi dan tidak mengalami perubahan yang kekal. Sekian percobaan dari kami. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.